Hari ini channel Dunia BMI akan memberikan beberapa informasi, di antaranya adalah seorang TKW Hong Kong yang fotonya terpajang di sepanjang tembok jalan Causeway Bay karena lupa membayar hutang. Selanjutnya info tentang himbauan larangan mudik atau cuti bagi PMI dan yang pulang harus wajib karantina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dunia BMI, welcome back to my channel. Masalah hutang piutang di kalangan BMI Hong Kong memang tidak asing lagi. Bahkan banyak PMI yang menjadi korban keganasan rentenir karena tidak mampu membayar hutang yang bunganya segunung. Banyak PMI juga mengalami dilema yang harus berhutang demi kebutuhan mereka di Indonesia, seperti ingin membangun rumah secara instan dan lainnya. Alhasil, berhutang adalah satu-satunya solusi karena mudahnya berhutang di Hong Kong. Namun, bagi mereka yang kesulitan membayar, banyak rentenir akhirnya menggunakan cara-cara tak manusiawi, seperti mengancam keluarga yang ada di Indonesia hingga memampang foto penghutang seperti ini, seperti yang dialami oleh Mbak TKW ini. Dalam poster itu atau dalam foto itu tertulis jelas nama, nomor telepon, nomor paspor, dan sebuah foto yang besar ditempel di kawasan Causeway Bay, Hong Kong. Yang punya hutang atau tanggungan segera bayar, jangan sampai kayak ibu ini fotonya dipampang di mana-mana, ujar pengguna Facebook yang mengunggah foto tersebut. Nah, mungkin ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua ya guys, agar lebih berhati-hati dalam berhutang dan lebih amanahlah jika mempunyai hutang, karena hutang itu hukumnya wajib mengembalikannya. Jangan sampai yang punya hutang lebih galak dari yang memberi hutang. Udah biasa ya guys, zaman now pas hutang lembut and memprihatinkan banget. Giliran ditagih, sengaknya minta ampun, pura-pura amnesia lagi. Kan gimana? Well guys, info selanjutnya, kini pekerja migran Indonesia dilarang pulang kecuali yang kontraknya habis dan tidak bisa diperpanjang. Menteri Tenaga Kerja atau Menaker yaitu Ida Fauziah menghimbau kepada seluruh para pekerja migran Indonesia atau PMI agar tidak pulang ke tanah air atau cuti selama ada wabah virus atau COVID-19. Tetapi menurut Ida terdapat syarat pengecualian, yaitu ketika pekerja migran tersebut sudah tidak memiliki kontrak kerja atau visa sudah habis. Protokol kesehatan yang harus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan standar adalah para pekerja imigran harus mengisolasi mandiri selama 14 hari semenjak datang dan menuju kota kelahiran. Berkaitan dengan kedatangan para pekerja migran, Kementerian Ketenagakerjaan telah bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker tiap daerah untuk mengawasi PMI dengan status orang dalam pemantauan atau ODP. Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker telah memulangkan sebanyak 433 calon pekerja migran Indonesia atau CPMI yang gagal bekerja di luar negeri. Menaker membuat kebijakan terkait dengan pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan 209 negara lainnya demi mencegah penyebaran virus ini. Ibu Ida mengungkapkan bahwa terkait kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam melindungi seluruh PMI yang berada di dalam maupun di luar negeri. Langkah tersebut sesuai dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan atau Kemenaker nomor 151 tahun 2020 tentang upaya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan PMI. Untuk anak-anakku para pekerja migran yang sedang bekerja di luar negeri, saya paham kalian rindu dengan orang tua. Saya paham kalian ingin bertemu dengan keluarga. Tetapi saat ini keselamatan dan kesehatan kalian dan keluarga kalian di atas segala-galanya. Kita bisa memanfaatkan komunikasi dengan keluarga melalui telepon atau melalui media sosial. Maka saya minta kepada anak-anakku, para PMI, tunda dulu kepulangan.
tidak usah ambil cuti, simpan dulu cutinya untuk tahun depan. Yang penting jaga kesehatan, tetap semangat kerja, selalu optimis, kita bisa melewati cobaan COVID-19 ini. So guys, teman-teman semuanya, lebaran tahun ini kita urungkan dulu cutinya ya. Demi kebaikan bersama, cuti pun juga ribet ya. Waktu cuti yang singkat itu harus banyak terbuang sia-sia karena harus melakukan karantina. Nggak boleh langsung pulang ke rumah, semuanya harus ikuti prosedur yang ada. Selanjutnya, berita dari Jawa Tengah. Agar lebih mudah menangani, Jateng siapkan tempat karantina khusus bagi pekerja migran Indonesia atau PMI. PMI mudik merupakan bagian dari kedatangan orang dari luar negeri. Tentu tidak bisa disamakan dengan kedatangan orang dari daerah lain atau di dalam negeri. Karena itulah, di banyak daerah prosedur khusus PMI dan pemudik dari luar negeri diberlakukan, salah satunya di Provinsi Jawa Tengah. Berbagai prosedur dilakukan demi memudahkan penanganan dan pencegahan wabah. Mengutip Ayo Semarang, Pemprov Jateng akan menjadikan gedung XSTIE Bank Jateng yang ada di depan Pasar Johor sebagai tempat karantina PMI yang mudik ke Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo bersama istri Ibu Siti Atikoh meninjau tempat karantina itu. Ganjar melihat satu persatu sarana prasarana yang telah disiapkan termasuk tempat tidur, ruang dokter, alat pelindung diri atau APD hingga toilet. Kerja kawan-kawan kemarin dalam waktu 2 hari saya minta bisa dikebut, bisa selesai, dan ini hari keempat mereka finishing, sudah siap, sudah ready, dan nanti akan ada 10 kamar untuk dokter kita siapkan, untuk ruang stok obat kita siapkan, sehingga kita harapkan nanti mereka saudara kita TKI yang kemarin kurang lebih ada 9, kalau kita selesai rawat di Medan akan kita siapkan, kita sebut akan mereka mengisolasi di sini. Nah, ini bagian dari cara kita untuk berhati-hati, khususnya mereka di luar negeri. Mudah-mudahan bantuan dari Bank Jateng ini bisa memudahkan kita melakukan kontrol terhadap saudara kita, tamu-tamu kita yang bisa dipakai untuk siapapun, bisa dipakai untuk siapapun. Apakah yang di sini, terus kemudian kita nyiapin yang di Hotel Sami, di Diklat ya. Kalau nanti yang disuruh diperlukan di Wisma Haji, ada banyak sebenarnya alternatif, tapi satu persatu mulai kita persiapkan dengan matang. Mudah-mudahan nanti ini bisa manfaat dan cover semua persoalan yang. Meskipun dibangun dadakan, Bapak Ganjar meminta agar aspek keamanan dan kenyamanan tetap diperhatikan. Ia meminta agar standar protokol kesehatan penanggulangan COVID-19 benar-benar dilaksanakan dengan baik. Makanya dibuat sekat-sekat per kamar 1 orang dengan bangunan dari kaca agar mudah dibersihkan. Saya juga minta Diskes menyiapkan protokol kesehatan sedetil mungkin, termasuk manajemen limbahnya, karena kalau tidak dikelola dengan baik ini bisa berbahaya, tegasnya. Tidak hanya untuk para TKI yang akan pulang saja, Bapak Ganjar menerangkan nantinya gedung itu dapat dijadikan tempat karantina bagi siapa saja, apalagi di gedung tersebut masih banyak ruangan kosong yang dapat dimanfaatkan. Sementara itu, Kepala Divisi Umum Bank Jateng Heri Nunggal menambahkan, saat ini STIE Bank Jateng sudah siap untuk mengkarantina para TKI. Di tempat itu telah dibangun 10 kamar isolasi untuk pasien lengkap dengan ruang dokter, ruang obat, dan tempat olahraga, dan lain-lainnya. Sebenarnya masih banyak tempat yang bisa dibuat karena gedung ini cukup luas, sehingga bisa menampung banyak orang. Nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan apabila diperlukan penambahan, pungkasnya. Sedih ya guys, si Koro ini kapan hilangnya? Tentu harapan kita semua, semoga sesegera mungkin. Amin amin ya robbal alamin. Fighting guys. Buat teman-teman, jaga kesehatan kalian baik-baik, selalu jaga kebersihan, cuci tangan setiap saat, dan gunakan masker bila bepergian keluar. Well, demikian untuk informasi hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.
Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.